Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Aris Punarif dari Forum News Network. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono tampaknya seperti orang sedang kebingungan. Pernyataannya antara satu pernyataan dia dengan pernyataan yang lainnya itu berbeda-beda, padahal itu hanya berlangsung dalam satu hari saja. Ini yang saya maksud adalah berkaitan dengan tapera. Karena sebelumnya ketika dia berbicara pada media, tidak lama setelah rapat kerja dengan, DPR, hari, Kamis tuh, dia menyatakan, sebaiknya, tapera itu ditunda karena dia merasa menyesal menyebabkan hal itu menyebabkan kemarahan, di tengah masyarakat. Tapi sehari kemudian, dia berubah lagi dan dia menyatakan bahwa itu harus tetap dilaksanakan, hanya perlu sosialisasi saja dan waktu itu dia mengaku dia akan melaporkannya kepada presiden. Ada apa dengan Pak, Basuki yang sekarang ini selain menjadi Menteri PUPR juga menjadi PLT Kepala Otorita, IKN? Apakah terlampau berat bebannya? Sehingga, kok seperti orang kebingungan dan kemudian publik menangkapnya sebagai sikap yang mencela-mencele. Wah, ini kalau dalam, orang yang mengerti rasa bahasa Jawa, pernyataan mencela-mencele ini nggak enak banget ya, apalagi itu bagi seorang dengan posisi yang sangat terhormat, seorang menteri senior di kabinetnya Pak Jokowi. Nah, seperti kita ingatkan Pak, itu beritanya kemarin cepat bikin heboh ya, karena setelah bertemu dengan DPR, setelah rapat kerja dengan DPR itu kepada wartawan, Pak, Basuki dia menyatakan menyesal, dan tidak menyangka bahwa tapera itu, bisa membuat, rakyat sangat marah. Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa? Harus diketahui APBN sampai sekarang ini sudah 105 triliun dikucurkan untuk FLPP, untuk subsidi selisih bunga. Sedangkan kalau untuk tapera ini mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul 50 triliun. Jadi effortnya dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul. Ya. Saya nggak ngelegewo lah. Gitu. Jadi apa yang sudah kami lakukan dengan 10 tahun FLPP subsidi bunga itu sudah 105 triliun. Itu pun menarik uang berapa? 300-an lebih ya. Outstandingnya Pak? Ya, outstandingnya. Ya. Jadi kalau misalnya ada usulan, apalagi DPR misalnya, Ketua MPR untuk diundur, menurut saya ada kontak dengan Bu Menteri Keuangan juga, kita akan ikut. Nah, itu pernyataan pada hari Kamis. Tapi kemudian pada hari Jumatnya dia sudah menyatakan tadi itu bahwa, harus tetap jalan pada tahun 2027 karena dan itu masih ada waktu untuk melakukan sosialisasi kata Pak, Basuki. Padahal tadi, jelas Pak Basuki menyatakan bahwa kalau DPR, itu menyatakan bahwa itu akan ditunda dan kata dia telah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan, dan menyatakan mereka akan ikut apapun keputusan dari DPR. Nah, soal ini memang dalam rapat kerja dengan DPR, dengan Komisi 5 itu sempat menjadi pertanyaan yang cukup serius dan tajam, berkaitan dengan, tapera ini. Ada nggak sih Pak, ini saya lihat wawancara Pak Basuki di mana-mana kalau ditanya tapera, ini jawabannya tuh kok tidak firm gitu. Ya, Pak, ini tapera gimana nih Pak? Kalau pekerja swasta yang udah menyicil KPR-nya selama ini atau yang udah punya warisan selama ini, udah punya rumah nggak butuh lagi perumahan, apakah masih diwajibkan? Nah ya kan, terus kadangkala ada beberapa dari pemerintah yang mengatakan ya itu kalau yang mampu nanti untuk subsidi yang tidak mampu. Mohon maaf Pak, subsidi itu kewajibannya negara, bukan sesama warga negara memberi subsidi. Kalau sesama warga negara namanya gotong royong gitu. Dan alangkah malunya negara yang tidak mampu hadir untuk menjawab dari tantangan yang masyarakat hadapi. Jadi Pak, mohon penjelasan tentang tapera karena saya yakin di sini banyak wartawan, masyarakat juga menanti soal itu. Nah, bagaimana tanggapan, Basuki? Nah, Basuki itu kemudian menyampaikan, penjelasannya ya kira-kira lebih, kira-kira sama dengan pernyataan juga yang muncul yang disampaikan kepada wartawan bahwa pemerintah itu sudah cukup besar mengeluarkan anggaran
untuk subsidi perumahan itu bahkan jauh lebih besar dibandingkan dengan kemungkinan potensi dari uang yang akan diperoleh dari pengumpulan dana melalui tapera. Kami ditemenin oleh bapak-bapak dari BP Tapera, Badan Pelaksana Tapera, Pak Heru sebagai komisioner dan beberapa deputinya. Untuk itu nanti beliau akan jelaskan tentang Tapera, tapi apa yang disampaikan oleh Bu Iren tadi, backlog kita untuk kepemilikan 9,9 juta, backlog untuk rumah tidak layak huni 2,6 juta, sedang pertumbuhan rumah tangga baru 800.000 per tahun. Ini berdasarkan survei Sustenas kalau nggak keliru. Jumlah ASN sendiri sekitar 4,4 juta orang yang belum memiliki rumah 1,8 juta. Apa sekarang peran pemerintah selama ini? Pemerintah melakukan pembiayaan bukan dari APBN untuk yang khusus dan lain sebagainya, tapi ada pembiayaan untuk kepemilikan rumah melalui Ibu Bapak sekalian yang sudah setuju juga fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dari 2010 sampai 2024. Sampai dari 2010 sampai 2024 itu sudah lebih dari 105 triliun. Itu pun bisa nanti beliau akan menjelaskan juga lebih detail, membawa kredit lebih dari 300 triliun dalam pembangunan perumahan itu. Kemudian juga ada subsidi selisih bunga yang disalurkan melalui tahun 2015 sampai 2020 dan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan itu PP2BT itu yang kecil dari 2020. Ketua, barangkali begini Pak Ketua kalau boleh interupsi. Silakan. Kalau boleh Pak Menteri, nggak usah nanti kita rapat khusus saja kita bahas soal ini. Nanti penjelasannya kita rapat bahas kan agak panjang persoalannya ini karena banyak masalah yang kita harus hadapi tentang ini Pak. Oke. Terima kasih Pak Ketua. Baik, saya setuju Pak. Untuk terkait tapera Pak Menteri, kami akan agendakan khusus mungkin nanti. Pak Ketua tidak detail tapi secara umum sehingga bisa diketahui apa itu tapera. Mungkin lah. Oke, sebentar. Itu saya kira kalau dari kami itu untuk yang peran pemerintah dalam pembiayaan. Jadi tapera ini sebenarnya salah satu bidang inovasi pembiayaan tapera. Ya kan? Kalau itu untuk itu Pak Heru silakan sebentar Pak Heru, mohon izin Bapak, mohon izin supaya jelas semua nanti di luar juga. Jadi begini Pak, saya non sewu Pak Menteri, ya. Saya rasa soal tapera ini sudah menjadi ramai. Penjelasan Bapak pun tidak menyelesaikan persoalan sekarang. Kami akan agendakan khusus Pak. Untuk tapera ini kita rapat khusus. Terkait tapera supaya nanti tuntas Pak. Karena memang kami banyak sekali mendapat pertanyaan dan seterusnya. Maka bahasa saya di media saya bilang, saya minta kalau bisa pemerintah tunda dulu. Karena ada keberatan dari karyawan dan keberatan dari pengusaha. Titik ini yang paling rumit Pak, kami jawab di sini. Yang mau dipotong keberatan, yang dibebani pemotong pun keberatan. Titik temu ini menurut saya yang harus dicarikan jalan keluarnya dulu. Oleh karenanya kami nanti akan mengundang dulu semua pihak Pak. Ya kayak merapat dulu nanti kita undang dunia usaha, kita undang mungkin perwakilan para buruh, baru nanti kita undang teman-teman dari tapera. Saya rasa itu barangkali jalan keluarnya Pak Menteri. Non sewu Pak Menteri, mohon izin ya. Jadi mohon izin saya sepakat dengan Pak Ridwan. Ini nanti saja kita dengarkan penjelasan soal tapera ini setelah beberapa tahapan nanti kami lakukan. Silakan Pak Menteri dilanjut. Oke, terima kasih Bapak Pimpinan dan Ibu Bapak anggota yang terhormat. Kemudian Sayang sekali ya pernyataan Pak Basuki tadi dipotong oleh anggota DPR yang lain dan kemudian Ketua Komisi 5 juga ketika Pak Basuki minta izin untuk agar stafnya yang menangani tapera itu menjelaskan lebih detail itu juga diminta untuk tidak dijelaskan pada waktu saat kemarin ya pada waktu rapat kerja itu dan mereka rupanya menjadwalkan untuk melakukan rapat kerja kembali dengan Menteri PUPR khusus masalah tapera. Tetapi ini yang saya sebut tadi itu, kalau terlalu lama DPR menunda-nunda,
itu juga bisa menimbulkan persoalan serius karena seperti kita tahu bahwa buruh dan banyak juga masyarakat itu yang sudah sangat marah dengan tapera itu. Dan saya kira kalau kemarin Pak Basuki menyatakan bahwa terkejut itu dan karena banyak masyarakat yang marah, saya kira dengan pernyataan Pak Basuki bahwa ini akan jalan terus, meskipun akan diberlakukan pada tahun 2027 dan masih bisa sosialisasi, saya kok khawatir ini malah akan menambah kemarahan rakyat ya. Jadi Pak Basuki mesti hati-hati nih kalau mau menyampaikan pernyataannya. Mungkin pada waktu ditanya oleh wartawan itu Pak Basuki itu bicara secara jujur, memahami bagaimana perasaan dan penderitaan rakyat. Tapi ketika mungkin melapor pada presiden atau bahkan mungkin sebelum melapor ketika muncul pernyataan itu buat heboh, dia sudah ditegur duluan begitu ya. Karena tidak sejalan dengan kebijakan dari bosnya dalam hal ini presiden. Jadilah kemudian dia berubah sikap dan kesannya jadi mencela-mencela. Saya Arsy Munarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.